Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن سار على نهج إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, anak-anak kami yang hadir dalam majlis kajian maghrib ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita kembali berjumpa, bertemu dalam majlis yang mulia setelah sekian lama kita terhenti disebabkan keadaan dan kondisi. Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam kajian kita terkait dengan kehidupan kita, kajian yang terkait dengan orang-orang yang harusnya mendapatkan perhatian kita, keluarga kita, yang itu merupakan fitrah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam surga firdausnya di tempat yang mulia ini. Salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita, junjungan kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat dan salam juga tercurahkan untuk keluarganya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas berdoa untuk orang tua kita telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Bagi yang telah masih hidup, Allah kokoh benar, Allah bimbing di dalam ajarannya, dan Allah akhiri kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Dan semoga yang telah mendahului kita, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas keluarga-keluarga yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan potret keluarga yang sangat luar biasa. Potret ini tidak hanya kisah para, tapi sungguh potret itu memberikan inspirasi besar dalam kehidupan kita. Ternyata ada orang-orang bukan nabi, mereka ini dalam kitab sucinya memulai kisah keluarga
yang kalau kita buka Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat 100 surat. Nah, kalau kemudian yang ketiganya surat Ali Imran, ternyata dari 114 surat yang Allah sebut nama dengan keluarga itu hanya pada surat ketiga ini. Kalau kita balik bertanya, dia bukan, dia manusia biasa seperti kita, namun Allah catat kisah keluarga luar biasa ini di dalam ayat Al-Quranul Karim, dan bahkan dijadikan nama surat yang ketiga di dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu kaum muslimin, ini di pelajaran mahal. Apa di balik keluarga Imran ini? Bagaimana pasangan ini hidup, dan bagaimana pula tumbuh dalam keluarga mulia itu anak-anak yang baik. Kaum muslimat, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan mulai pada ayat yang ke-33. Di dalam ayat yang ke-33 ini Allah menyebutkan sebuah ayatnya yang menegaskan tentang keluarga Imran ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Itu pilihan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Mustafa, Nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Innallaha astafa, siapa yang pilih Allah? Yang pertama Adam, Allah pilih Adam. Wa Nuhan, yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga siapa? Ibrahim, keluarga Ibrahim. Di sini Allah sebut Ibrahim keluarga. Tapi Ibrahim, ada enggak nama surat Ibrahim? Ada, ya ada. Tapi bukan Allah sebut sebagai nama surat. Surat Ibrahim, tapi Allah tidak sebut surat Ali Ibrahim. Dan yang keempat yang Allah pilihkan ya adalah wa ala Imran, yaitu keluarga Imran. Atas apa Allah pilih alal alamin? Atas sekalian alam. Ini pelajaran mahal agar kita tajamkan pandangan kita. Kita ambil kisah keluarga Imran, kita tidak bicara tentang keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Imran. Semoga satu saat kita nanti akan bisa bahas kisah-kisah mereka. Kita mulai dari kisah yang bukan keluarga Nabi, keluarga Imran. Nah, siapa Imran? Ya, Imran, ulama tafsir menyebut nasabnya itu sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Masih ada silsilah dari keturunan Nabi dia. Nasabnya sampai Nabi Daud alaihissalam. Nah, Imran adalah orang saleh dari Bani Israel. Orang soleh, ulamanya, orang di sana ya. Maka kemudian disinilah Allah kisahkan keluarga-keluarga, bagaimana tumbuh, bagaimana pola pendidikan keluarga ini, bagaimana anak, kemudian anak melahirkan anak yang dimulai asasnya dari orang tua yang soleh, kemudian melahirkan anak yang salehah, dan dari anak yang soleh melahirkan. Kita lihat nanti bagaimana ya, bagaimana grafik keluarga yang mulia ini. Kita lihat nanti Pak.
Allah katakan dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Nah, kita mulai kisahnya. Lompat kita ayat yang ke-35. Di sini Allah mulai merinci bagaimana keluarga ini. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran. Imra'ah itu disebut istri. Maknanya istri di sini. Imra'ah. Kalau kita lihat Al-Quran, istri disebut dengan dua sebutan, zaujun dan imra'atun. Kata Allah kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dengan tenang bersama keluargamu, istri dalam surga. Zauj. Apa beda antara zaujun dengan imra'atun? Dibahas oleh ulama lughah dan ulama tafsir. Zaujun itu melekat pada wanita sempurna, baik itu iman, baik itu akhlak dan fisik. Tapi imra'atun itu ada padanya cacat, bisa bisa dari sisi adab keimanan, dari sisi ya kekurangan pada dirinya. Kenapa ini disebut dengan tidak zauj, tapi kenapa disebut dengan imra'ah? Karena termasuk salah satu ujian kepada Imran adalah telat di dalam mendapatkan anak. Nah, itu dia. Pada istri Zakaria juga disebut wa kanat imra'ati aqir, kata aqira, kata istri ini sudah tua, bahkan dia peta hitungan kita, kata Zakaria, bagaimana saya punya anak, istri saya sudah tua, yang kedua ditambah lagi dengan dia mandul. Kisah istri dan istri Nuh disebut juga dengan imra'ah. Wa daraballahu mathalan lilladzi, maksud ayatnya, wa daraballahu mathalan lilladzi kafaru imra'ata Nuh wa samaan bagi orang istri Nuh dan istri Lut. Dan Lut itu dengan, karena istri mereka ini, istri kedua Nabi yang mulia ini cacat dari sisi akidah. Itu dia. Kalau belajar Al-Quran dengan bahasa Arab itu enak. Di penempatan kata oleh Allah itu luar biasa. Sembarangan. Imra'ah, istri Lut disebut imra'ah karena memang kedua wanita ini tidak beriman. Ketika Nabi Nuh berdakwah, menghina, mengejek, siapa? Ketika Nabi Lut alaihi salam kedatangan tamu mulia di rumahnya, yang datang itu siapa? Tamu bersih, memberikan berita kepada istri Nabi Lut itu sendiri, wahai kaum Lut, di rumahku ada ya laki-laki yang gagah tampan, yang berbondong-bondonglah laki-laki mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka pengkhianat, bahkan Allah katakan fakhanatahuma, mereka berkhianat kepada suami mereka berdua. Tapi para ulama tafsir mengatakan khianatnya kedua istri ini bukan pada urusan kamar, tapi dalam urusan akidah. Karena istri-istri Nabi tidak ada yang khianat dari sisi kesucian. Dalam urusan kamar tidak ada khianat mereka, tapi ada yang mereka yang tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh suami mereka. Kita kembali kepada kisah
Imran ini. Silakan buka Al-Qur'annya. Apa yang dikatakan oleh istri Imran? Rabbi, wahai Rabbku, inni aku nazartu laka, bernazar untukmu, ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika Imran istrinya hamil, maka istrinya mengatakan, Bu, wahai Rabbku, aku nazarkan janin yang ada dalam perutku ini untukmu, akan menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang mengabdikan dirinya kepadamu. Ini pelajaran mahal bagi ibu-ibu kita semua. Ketika ibu hamil, istri kita hamil, ya, maka jelaskan visinya itu. Ini anak besar nanti untuk apa ini? Anak nanti kalau sudah lahir besar, dia ingin kita jadikan seperti apa? Maka jelaskan visi kita sebagaimana istri Imran ini mengajarkan itu kepada kita. Itu. Maka ketika istrinya hamil, dia menazarkan bahwa anak ini akan menjadi hamba Allah nanti. Muharrar ini ya seorang hamba yang mengurusi rumah Allah Baitul Maqdis di Palestina. Itu yang diniatkan oleh ibunya. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah ya nazarku ini. Nah, sedikit saya akan ambil dari sisi hukum bernazar, Pak. Karena sering sekali ya kita terkadang dalam Islam ini bernazar, misalnya sakit anak. Nah, dan sakit dah seminggu. Kalau anak ini sembuh, aku bernazar puasa 3 hari misal. Boleh apa tidak? Bapak Ibu, hukum asal bernazar itu makruh. Makruh. Hukum asalnya. Tapi makruh dibahas oleh para ulama. Yang pertama karena kita mewajibkan sesuatu kepada kita. Yang kedua baru mau beramal. Nah, kalau sudah ada sesuatu dari Allah. Yang ketiga sampai para ulama mengatakan itu sama saja kita ibarat ibarat menguji Allah atau menyogok Allah kalau kurang pas. Ambo buat iko kalau ambo dapat iko. Nah, makanya makruh hukumnya. Jadi jangan sering-sering bernazar. Anak saya tes CPNS tahun ini, Ustaz. Saya bernazar puasa 1 bulan penuh. Hati-hati. Lulus anaknya wajib di. Saya pernah ditelepon, Ustaz, anak saya sakit. Ayah, kenapa dah sembuh? Alhamdulillah dah sembuh. Tapi ketika itu saya di luar kota, istri saya telepon saya. Saya langsung bernazar kalau anak saya sembuh dari sakitnya aku puasa 3 bulan. Rasanya menelpon tuh supaya ada ndak jalan lain gitu. Rasa tak sanggup saya, Ustaznya. Itulah saya bilang, jangan macam-macam dengan nazar itu. Sedang sebulan aja payah puasanya, apalagi 3 bulan. Makanya hukum asal bernazar apa tadi? Jangan dimulai. Tapi apabila nazar telah diucapkan, maka kemudian itu wajib ditunaikan. Nah, arti kalau makruh jangan dibuat lagi sudah. Yang sudah terlanjur sudah bertaubat kita kepada Allah. Lakukan saja, banyak berdoa. Anak kita sakit, doa saja. Anak kita ujian dia misalnya supaya lulus, doa saja, minta sama Allah kemudahan. Atau mungkin dia tes di sebuah perusahaan agar mungkin diterima, minta kepada Allah yang terbaik. Karena bisa jadi pilihan kita itu bukan yang terbaik. Pilihan Allah bisa jadi yang terbaik, maka mintalah yang terbaik di sisi Allah. Allah katakan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak sukai itu yang lebih baik. Allah, tidak lulus pula anak saya tes. Dah 2 kali tes dah, tidak lulus. Jangan bersedih, karena bisa jadi itu yang terbaik.
insyaallah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Bisa jadi yang kamu suka yang baik tidak dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh itu kaum muslimin, maka Ummu Maryam yang bernama Hannah qabal minni, kemudian alim, ini juga pelajaran ketika kita berdoa. Ini terimalah doaku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini namanya kita bertawassul dengan misalnya, ya Razzaq rzuqni, ya Zat yang maha pemberi rezeki, alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah terimalah taubat penyayang. Itu boleh. Ini pelajaran juga dari Ibunda Maryam agar kita bisa cerdas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, falamma wada'atha, istri Imran ini melahirkan, ya, maka dia berkata, qalat rabbi inni wada'tuha untha, wahai Rabbku, aku lahirkan ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, engkau yang maha tahu apa yang kulahirkan ini. Kenapa kata-kata ini keluar dari ibunya? Kenapa? Karena yang diinginkan oleh istri Imran anak laki-laki. Kenapa? Karena dia bernazar itu mengharapkan kalau anak laki-laki ini lahir besar akan menjadi hamba Allah yang taat dan akan mengurusi rumahmu Baitul Maqdis. Itu yang mengurusi masjid itu laki-laki. Batas. Tetapi disinilah letaknya, ya, ketika melahirkan anak perempuan maka dia puji Allah, wallahu a'lamu bima wada'at, engkau yang maha tahu ya Rabb apa yang kulahirkan ini. Aku minta sama engkau laki-laki ternyata lahir. Kalau begitu nanti terjadi dalam rumah tangga kita, anak kita berharap anak pertama perempuan, anak kedua lahir lagi perempuan, berharap ketiga lahir laki-laki ternyata masih perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Lagi harap anak keempat, anak kelima laki-laki, lahir lagi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sebutkan begitu. Engkau ya Rabb yang tahu apa yang engkau berikan ini. Nah, disinilah Ummu Maryam mengatakan walaitha dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki sama tidak dengan perempuan? Orang yang datang mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja. Ini bertentangan dengan konsep Al-Quranul Karim. Laki-laki memiliki pilihan di atas, memiliki keutamaan-keutamaan. Siapapun di antara kaum laki dan perempuan beramal saleh, melakukan kebaikan, Allah berikan ganjaran. Allah berikan ganjaran. Dari sisi kebaikan kita ini sama di hadapan Allah. Siapapun di antara kita mukmin, ya, dan mukminah yang beramal saleh, kemudian Allah berikan ganjaran. Tapi ada beberapa hukum-hukum yang dia bedakan antara laki-laki dan perempuan. Terus kita pahami. Bahkan dalam konsep kurikulum sekalipun Pak harus dibedakan. Anak laki-laki mesti dapat sentuhan laki-laki. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sudah, ini yang lahir anak pertama laki-laki, maka berikan dia pendidikan anak laki-laki. Pakaian, berikan pakaian yang anak laki-laki. Bahkan sampai mainan pun berikan mainan anak. Ini dia. Jangan sampai anak laki-laki diberikan
anak perempuan. Saya ada kenal satu orang, dia pengen kali anak perempuan, lahir juga laki-laki, dikasih nama anak perempuan dicampur dengan nama laki-laki. Ini subhanallah. Ya, inilah dulu ya, ibaratnya kekeliruan kami di masa dulu katanya kan. Sekarang alhamdulillah sudah berilmu dia. Kalau bapak ibu baca secara sepintas itu perempuan, tapi kalau ditengok foto KTP-nya laki-laki. Itu. Jadi bapak ibu rahmati Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sama saja di sisi Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keutamaan. Oleh itu kaum muslimin, walaysa kita sama dalam pola pengasuhan anak Tuhan dari istri kita, sentuh dia. Makanya anak-anak yang tumbuh dengan seperti kelaki-lakian itu karena memang sentuhannya itu lebih dekat kepada, bahkan main sama anak laki-laki ya, dan bahkan mainan laki-laki dan seterusnya. Maka sentuh anak-anak perempuan kita dengan sentuhan para ummahat, begitu pun anak laki-laki kita Pak, kita harus sentuh secara sentuhan bagaimana anak laki-laki tumbuh. Kemudian kita lanjutkan. Nah, wa inni sammaituha Maryam, dikasih nama Siapa yang ngasih nama di sini? Ibunya. Nah, di sini para ulama mengatakan ternyata bapaknya Imran itu, suaminya ini Imran sudah meninggal sebelum lahir Maryam. Memberi nama itu tugas kita, orang tua. Tapi di sini kisah Maryam, wa inni sammaituha Maryam, aku beri nama anak perempuanku ini dengan Maryam. Para ulama ternyata Imran sudah meninggal dunia sebelum Maryam inilah lahir. Dan nama di dalam Islam adalah doa. Jangan kita sembarangan ngasih nama. Hari ini alhamdulillah sudah banyak kemudahan bagi kita. Banyak tempat kita bertanya. Semangat ada tapi tak paham bahasa Arab misalnya. Ketika lahir anaknya buka Al-Quran, terbuka pula surat Al-Kafirun. Al-Kafirun yang cak nama rasanya. Tak tahu arti nama Al-Kafirun. Telinga terasa enak gitu. Tak bisa. Maka kita bertanya, kita banyak ustaz-ustaz kita tanyakan. Inspirasi ini apa? Kita kasih nama itu kan kita berharap anak-anak kita tumbuh dengan sifat-sifatnya, kan begitu. Maryam, terkait dengan ini sembarangan wanita kaum muslimin. Al-Quran menyebut bagaimana sucinya Maryam. Dalam surat At-Tahrim yang ke-12 Allah katakan wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya kesuciannya. Inilah pelajaran yang mesti kita tanamkan kepada anak perempuan kita Pak, agar menjaga kesuciannya, menjaga rasa malu. Hari ini main ya apa namanya itu, TikTok itu adalah sumber kemaksiatan. Kalau ada anak-anak perempuan yang sudah membuat TikTok sendiri, tidak malu memvideokan dirinya di share-nya, ini sudah kiamat Pak. Yang pertama yang Allah puji Maryam itu allati ahsanat farjaha, di mana Maryam ini menjaga kesuciannya. Ini yang pertama kali yang Allah sebut. Sebelum kita wanita ini berbicara tentang pekerjaan, tentang karir, tentang kehebatannya, tanyakan, didik dulu yang paling pertama tentang kesuciannya. Ini paling mahal Pak. Kamu nak jaga dirimu baik-baik. Sebutkan kisah Maryam, bagaimana Maryam ini Allah sucikan. Allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan
Karena Maryam di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa tipe orang hamil. Tipe normal seperti Imran dan istrinya hamil ada suami. Tapi tipe kehamilan kedua ini tipe Maryam yang tidak punya. Bahas bagaimana ujian berat Maryam itu, Pak. Sampai disebut di dalam surat Maryam itu bagaimana beratnya kata-kata orang Bani Israel kepada beliau. Wahai Maryam, kamu ini tidak kami kenal dari bapakmu, dari saudaramu, tidak pernah berbuat keji seperti kamu ini. Begitu beratnya ujian Maryam. InsyaAllah akan kita bahas nanti. Yang ketiga, Allah sebutkan sifat Maryam itu, wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab mesti sedikit memahami. Wa kanat, siapa di sini? Maryam. Minal qanitin. Loh kok sifatnya al-qanitin? Yang saya tadi kan wa kanat, yang paling tepatnya bagaimana? Wa kanat minal qanitat. Disinilah ayat Al-Quran menggambarkan ketaatan Maryam ini. Kata para ulama tafsir yang membahas kenapa ayat ini wa kanat minal qanitin, tidak disebut Maryam wa kanat minal qanitat, karena kata para ulama tafsir bahwa tidak ada yang menyerupai, yang menyamai ibadahnya Maryam kecuali level ibadahnya level ibadah para nabi. Itu luar biasa, Pak. Level ibadahnya bukan level ibadah manusia biasa, tapi level ibadahnya itu wa kanat minal qanitin. Al-qanitin di sini para nabi. Makanya Maryam ketaatannya itu seperti ketaatannya para itu dia. Luar biasa. Begitulah Maryam itu tumbuh dari wanita yang luar biasa. Ini persaksian Al-Quran. Bagaimana persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kamula minar rijali kathirun, banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa Maryam binti Imran. Yang sempurna itu sampai sempurna wanita itu hanya satu, yaitu Maryam yang kita bahas ini. Kisah Maryam ini ceritakan anak gadis kita, Pak. Sampaikan kisah Maryam ini kepada orang-orang terdekat dengan kita. Karena bagaimana Maryam ini menjaga kesuciannya luar biasa. Baik. Kembali kepada ayat yang ke-36 tadi, wa inni sammaituha Maryam. Aku kasih nama dia Maryam. Di Maryam bukan wanita yang biasa-biasa, tapi wanita yang luar biasa. Al-Quran memuji habis-habisan dengan luar biasa. Wa inni, ini lagi tugas ibu-ibu diberi nama, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang paling terpenting juga, Pak. Ketika kita minta kepada Allah perlindungan untuk anak kita, mintakan perlindungan untuk dia dan anak keturunannya. Jadi kalau bapak-bapak orang tua kami ini berdoa, ya, jangan hanya doa untuk kita dan anak kita saja, tapi doakan diri kita, doakan anak kita dan anak keturunannya. Walaupun kita belum punya cucu ini. Dari mana? Dari ayat yang mulia ini. Kata ibunda Maryam, aku mohon perlindungannya kepada engkau, ya, untuk dia Maryam, wa dzurriyyah, dan anaknya. Dari apa kita minta? Dari gangguan. Itu dia, Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu setiap lahir disentuh oleh syaitan. Ketika disentuh oleh syaitan, disebutkan oleh Nabi, satu Maryam, yang kedua anaknya Isa binti Maryam. Tak menangis. Siapapun dari anak Adam ini melahirkan,
hanya 2 anak yang tidak menangis, kata Rasulullah, di antaranya adalah Maryam dan anaknya Isa binti Maryam. Nah, perlu Pak kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga anak dan keturunan kita dari minta doa untuk diri kita, jangan dicukupkan untuk diri kita, tapi untuk anak cucu cicit kita. Mintakan dari sekarang, ya Allah, ya, berikan kami keturunan yang saleh dan salihah, dan keturunan dari anak-anak kami yang saleh dan salih, dan keturunan dari anak-anak kami saleh dan salihah. Itu penting Pak, karena bisa jadi doa kita itu yang diijabah oleh Allah. Allah berikan penjagaan sampai beberapa generasi, seperti oleh Ibunda Maryam minta kepada Allah penjagaan dari syaitan untuk anaknya dan anaknya dari anak dia. Ketika doa itu dipanjatkan, ayat berikutnya Allah katakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Beginilah kalau sudah kita maka Allah akan ikut di dalam mengurusinya. Kalau Allah sudah ikut dalam mengurus anak kita, maka tak ada yang berantakan, tidak ada yang tak terselesaikan. Anak kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita di dalam mendidik anak ini, jangan pernah kita sandarkan dengan kehebatan kita. Saya sudah doktor, saya sudah profesor, saya hebat, dan bidang saya bidang pendidikan anak. Saya sudah memiliki kekayaan yang sangat banyak, guru manapun bisa saya datangkan, kemana saja ingin bisa saya kuliahkan, sekolahkan, tanpa kita panjang tentang biaya, berpikir panjang tentang biaya. Yang kita inginkan Pak bukan hanya anak sekolah tinggi, tapi anak harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk dan patuh. Betapa banyak hari ini orang yang hebat Pak, tapi tak pandai dia rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat dia, tapi untuk mengaji dia hebat, untuk menganalisa, tapi untuk memahami agama dia tidak paham. Agama bukan urusan yang penting dalam urusannya. Ini kiamat Pak, ini kiamat. Betapa banyak anak-anak yang cerdas-cerdas pulang dari luar negeri sana, bahkan mereka menjadi orang-orang hebat, tapi kehebatannya dihiasi dengan keimanan, dengan akhlak dan adab, maka tunggulah yang akan dikerjakan hanya kerusakan. Akibat daripada perbuatan manusia ini, ya, kerusakan yang sangat banyak di muka bumi, karena mereka punya ilmu tapi tidak memikirkan, ya, memikirkan orang banyak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima doa ibunya. Apa bukti Allah? Wa ambataha nabatan hasanan. Allah tumbuhkan Maryam menjadi seorang wanita, gadis yang baik dan salihah. Dilibatkan Allah Pak di dalam mengurus anak kita. Caranya bagaimana Ustaz? Minta kepadanya, ya Allah, kami banyak kekurangan, ya Allah, kami banyak kesalahan, kami tak memiliki daya dan upaya mengurus anak kami ini, ya Allah. Aku ketuk pintumu, ya Allah, limpahkanlah taufik kepada kami, limpahkanlah perbaikan untuk anak dan istri kami. Minta begitu pada Allah SWT. Karena kita ini banyak kekurangan, tidak bisa kita Pak menjaga anak kita 24 jam, ya nak. Bahkan kalau sudah besar dia pegang HP sendiri, kita di kamar sendiri, kita sibuk dengan urusan dia, sibuk pula dengan urusannya. Kalaulah bukan karena iman Pak, anak-anak kita binasa dan hancur.
Karena dunia hari ini dalam genggaman kita, apa saja yang nak ditengok dan dilihat bisa. Apa yang bisa memfilter itu? Keimanan. Itu yang kita minta kepada Allah, agar Allah tumbuhkan iman itu dalam hati anak-anak kita. Wa ambataha nabatan hasanan. Allah tumbuhkan Maryam dengan tumbuhan atau tumbuh yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Ini juga inspirasi besar. Kalau anak-anak ini yang sudah meninggal ayahnya, maka mesti ada orang-orang yang menggantikan posisi ayah. Nah, Zakaria ini disebutkan bahwa Hanna dengan istrinya itu, ada yang mengatakan bersaudara. Berarti Zakaria dengan Imran itu apa namanya itu? Apa namanya itu, Bang? Istri mereka kakak beradik. Moyan sama-sama naik ke rumah orang itu. Ternyata meninggal Imran, Maryam dijaga oleh Zakaria. Kisah memilih Zakaria menjadi orang yang terpilih mendidik Maryam bukan sembarangan. Silakan dibuka nanti pada ayat yang ke-44. Itu kisahnya, siapa yang menjadi pemilih atau siapa yang terpilih menjadi penjaga Maryam, itu dites dan diuji, Pak. Azan, sebentar ya. Dites dan diuji di seluruh ulama-ulama yang hidup di masa itu, karena semua menginginkan Maryam ini mereka yang jaga. Karena Masya Allah, ini anak laki-laki yang saleh. Panggil semuanya, Allah abadikan di sini. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Para ulama tafsir mengatakan ujiannya, Pak, seluruh ulama-ulama itu yang ingin menjaga Maryam datang ke sebuah tempat membawa pena yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Allah. Ujiannya apa? Lemparkan pena itu ke dalam sungai. Berat enggak ujian? Lemparkan ke dalam sungai. Pena siapa yang tak hanyut, yang tak hanyut, maka dialah yang berhak menjaga. Kalau itu menjadi ujian, menjadi guru, tidak ada yang lulus hari ini. Wah, hebat. Begitu Al-Quran mengabadikan kisah Maryam dan keluarganya ini. Maka wakafalaha Zakaria, ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Akan ada, kalau Allah sudah terlibat di dalam pengurusan anak kita, akan nampak keajaiban, akan nampak kebaikan-kebaikan. Maryam dijaga. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, maka nampak di situ buah-buahan. Kalau dia musim dingin, maka nampak buah-buahan di musim panas. Ketika musim panas, nampak buah-buahan. Bingung ini. Wahai Maryam, apa kata Zakaria? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Di mana ini? Kok bisa buah-buahan ini datang kepadamu, Maryam? Qalat huwa min indillah. Inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sudah dilibatkan, Pak, sudah terlibat Allah dalam pengurusan anak-anak kita, akan nampak pertumbuhan, keajaiban, kehebatan, keistimewaannya itu. Tumbuh keimanan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki dari pintu mana saja, tanpa ada hisab, tanpa ada batas. Itulah kasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, ya, masih insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kisah tentang Zakaria. Bagaimana Zakaria setelah melihat bagaimana kehebatan dan luar biasanya Maryam, maka di situ pula Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dekat mihrab itu dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zakaria ini pun yakin dengan seyakin-yakinnya kalau Allah kabulkan doanya. Zakaria termasuk orang yang lambat juga, Pak, dapat anak. Dikisahkan
usianya dapat anak sekitar di usia 100 tahun, menikah di usia 30 tahun, lebih kurang 70 tahun dia berdoa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang diberkahi dan menambah catatan kebaikan kita di sisi. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah kisah tentang keluarga Imran, berkaitan langsung dengan kisah Zakaria, bagaimana kesabaran dia di dalam menanti dan menunggu kehadiran sang buah hatinya, dengan ketaatan, dengan doa, dengan azam, dengan semangat yakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.